Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mengumpulkan kita dalam aktivitas yang penuh dengan keistimewaan, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan ngaji kita melanjutkan ngaji kita tematis tentang akhlak, yang merupakan satu di antara perhatian utama agama yang kita anut ini. Jadi dalam syariat Islam, akhlak itu memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa kemudian sekali lagi ini kita bahas ulang, kita bahas kembali? Karena sekarang sedang terjadi sebuah pertanyaan besar, terutama di kalangan masyarakat. Kenapa banyak orang yang berkecimpung dalam dakwah Islam, dalam dakwah agama, tapi dianggap tidak memiliki akhlak yang baik dan lain sebagainya. Sehingga sekarang muncul lagi yang bertahun-tahun dipertanyakan tentang kelayakan sertifikasi penceramah. Jika penceramah itu perlu disertifikasi. Kemudian muncul pertanyaan itu dan pertanyaan lain, siapa yang mensertifikasinya dan lain sebagainya. Ini kan jadi masalah yang jelimet, rumit dan lain sebagainya. Saya mengumpulkan beberapa hadis dan ayat Quran, mudah-mudahan menjadi bagian yang memotivasi kita untuk memperbaiki perilaku. Karena akhlak dalam syariat Islam, akhlak yang baik tentu menjadi pelebur dosa manusia. Allah memberikan penghargaan yang sangat luar biasa terhadap orang yang berakhlak baik. Saya kutipkan hadis Nabi, di mana Nabi menyampaikan, ma min danbin a'dhamu indallahi min su'il khuluq. Tidak ada dosa yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala selain akhlak yang buruk. Innal khuluqal hasana la yudhibad dzunuba kama tudhibu syamsu al-jalid wa innal khuluqas sayyi'a la yufsidul amala kama yufsidul khallul amal kama yufsidu khallul asal. Kata Nabi SAW, tidak ada satu dosa yang demikian besar di sisi Allah selain akhlak yang buruk. Sesungguhnya akhlak yang baik itu benar-benar melebur dosa, seperti matahari mencairkan salju. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu benar-benar merusak, seperti cuka merusak madu. Ini ungkapan yang barangkali dalam konteks pada masa itu menjadi relevan, karena biasanya orang-orang Arab secara tradisional itu menyimpan madu sebagai hal yang demikian penting dalam kehidupan tradisional mereka. Dipakai untuk anak-anak, dipakai untuk banyak keperluan dan lain sebagainya. Dan madu itu rusak karena cuka. Saya tidak mengalami melakukan itu, tapi pernah membaca bagaimana hancurnya madu itu dengan cuka, walaupun hanya sedikit dan sebagainya. Karena kan cuka punya kemampuan membersihkan hal-hal yang luar biasa. Saya pernah mencoba menggunakan cuka untuk membersihkan karat golok yang berkarat demikian luar biasa itu cuka. Jadi kalau
madu kemudian rusak dengan cuka itu ya sangat-sangat wajar. Ini ungkapan yang muncul untuk menegaskan betapa buruknya potensi perilaku akhlak yang tercela itu dalam menghancurkan seluruh aktivitas kehidupan yang baik. Nama baik, reputasi, dan lain sebagainya bisa hancur karena akhlak. Apa yang disampaikan oleh hadis ini? Kalau memahami betapa potensialnya akhlak yang baik untuk mengangkat derajat dan betapa potensialnya akhlak yang buruk menghancurkan reputasi, maka berarti jaga akhlak itu supaya kemudian tetap dalam kebaikan. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita akan ngobrolkan tentang di antara akhlak mulia yang menjadi ciri kenabian. Semua nabi memiliki ciri yang sama. Salah satunya adalah kejujuran. Ini di antara akhlak mulia yang sekarang semakin lama semakin hilang dari kita. Dalam banyak ayat disebutkan tentang keutamaan orang yang jujur. Di antaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan di antara ciri kalian bertakwa kepada Allah itu, jadilah kalian beraktivitas, bergaul bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang yang baik itu akan makin berkembang kebaikannya ketika bertemu dengan komunitas orang-orang baik. Orang-orang yang baik itu kesulitan untuk bisa mempertahankan kebaikannya kalau di sekitarnya bukan orang-orang yang baik. Saya ingin menyampaikan yang paling sering saya sampaikan. Sebagian di antara putra-putra bapak-bapak yang sekali-sekali ngaji ke saya, terus seringkali menyampaikan betapa beratnya mereka melakukan sholat, apalagi ke masjid, karena komunitas di mana mereka bergaul bukan komunitas yang mendorong mereka untuk sholat dan ke masjid. Apa ambil pada sholat? Aktivitas hari umum mesti ada kumaha tidak. Jadi bukan bayangkan kalau hal yang wajib saja menjadi malu untuk dilakukan karena lingkungannya bukan lingkungan yang melakukan itu, apalagi kalau hal-hal yang tidak wajib dan lain sebagainya. Di tengah orang-orang yang terbiasa curang, manipulatif, orang jujur itu kan menjadi orang yang dianggap aneh. Aneh kalau ada orang yang jujur, orang yang tidak manipulatif dan lain sebagainya. Saking biasanya misalkan aktivitas yang tidak jujur. Karena itu dalam ayat ini wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian orang-orang yang tetap bersama orang-orang yang jujur. Karena nanti lingkungan itu, kata Nabi SAW, akan membentuk keberagaman kita. Kecenderungan beragama kita dibentuk oleh lingkungan. Sehingga beliau menyebutkan falyanzur man yukhalil, perhatikan dengan siapa mereka akrab, pada anak-anak kita, pada pasangan kita, atau pada kita sendiri. Perhatikan dengan siapa kita akrab berkomunitas, karena biasanya kemudian komunitas itu akan dibentuk oleh kecenderungan. Sama sekali saya tidak ingin mendiskreditkan satu aktivitas, tapi tukang musuh kan pasti akrabnya dengan tukang musuh. Ngobrol nanti musuh, naik di masjid, naik di pasar, ayo musuh begitu gerak di di Cilata sebagainya. Saya bahkan pernah ketemu pulang dari sini hari Sabtu, hari Rabu pagi-pagi, karena saat itu tidur di Bandung kan Selasa. Hari Rabu pagi-pagi sekali pulang ke Purwakarta naik bis. Ada kurang lebih sekitar 6 orang yang sudah bawa peralatan musik,
mau mancing di Cilacap. Bapak-bapak yang sudah sepuh sekali. Mobil itu ngetem kurang lebih sekitar 10-15 menit. Mereka sudah pada naik. Saya nunggu biar mobil itu jalan baru naik supaya tidak terlalu lama. Jadi begitu naik jalan baru sampai pada larang, salah satu anggota member tukang ngusir itu kemudian jatuh dari kursinya dan kemudian keringat dingin sebagai kawan-kawannya. Itu membuat supir dan sebagainya juga kaget, Pak. Iya mah, kalau orang Sunda bilangnya kasibat. Kasibatnya tidak sarapan dulu, kemudian berangkat, maka sieun tinggalin musik dan sebagainya. Dan pulang lagi kita ngobrol, udah iya mah masakan baik na musik teh, padahal pentingan kamari teh gering. Kenapa? Karena kecenderungan yang musik. Nanti ada juga yang kecenderungannya, mohon maaf ya, kecenderungannya ya karena saya ditanyakan juga kecenderungan yang melakukan perbuatan tercela ke karaoke. Mungkin karaoke biasa, tapi ketika kemudian orang datang ke tempat karaoke, aktivitas hampir saya berani menyebutkan 99% jadi maksiat aktivitas di tempat karaoke dan sebagainya. Maksudnya abdi mah Ustaz mun sasasi sekali kita niat terus. Kumaha sampai ka demikian luar biasa. Kalau tidak ke sana padahal bisa habis sekali datang bisa habis sejuta dan sebagainya. Karena itu bersyukurlah Bapak-bapak kalau kita bisa berkomunitas dengan komunitas orang-orang yang baik. Kalau ini kan jalurnya jujur, orang-orang baik. Malu kita kalau ketemu kawan-kawan kita dalam aktivitas seperti ini, karena ketemu dalam keadaan yang tidak baik itu malu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur bisa menikmati beraktivitas dalam kebaikan. Dalam hadis yang memperkuat ayat ini, Nabi SAW menyebutkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Tetaplah kalian bersikap jujur, karena kejujuran menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan senantiasa orang yang jujur berusaha untuk jujur sampai kemudian ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Ini yang senada dengan hadis yang bapak-bapak barangkali sering dengar, seseorang akan diwafatkan dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Biasa jujur, insya Allah ketika meninggal dunia dalam keadaan dia jujur, husnul khotimah, dan dibangkitkan sebagai orang yang jujur. Karena itu ikhtiarkan, paksakan supaya kita bisa bertemu dengan kematian yang husnul khotimah. Paling tidak lewat kejujuran yang kita kembangkan, kita jaga dan sebagainya. Saya sering ditanya beberapa bapak-bapak tentang bagaimana kemudian kepada istri. Jadi hampir kebetulan saja ngobrol sebagian dari bapak-bapak yang sekarang tidak hadir. Ke saya kemudian sering menyebutkan begini, ari ka pamajikan Ustaz ulah jujur teuing. Saya tidak tahu nih yang ketawa mengalami atau tidak. Tapi ke saya tuh sering kali bawa bilang ari ka pamajikan Ustaz ulah jujur teuing. Saya kemudian menukas ulah jujur teuing kumaha ulah kabeh diomongkeun. Ya pilihannya kan ada pada para suami dan sebagainya. Ulah jujur teuing. Lamun jujur teuing mah nipu sorangan. Padahal istilah jujur itu sudah bagus. Kalau sudah teuing kan jadi bermasalah. Saya tidak tahu yang maksud jujur teuing apa sebagainya. Tapi katanya kalau ungkapan beliau ke saya itu kalau jujur teuing nipu sorangan.
Kalau boleh saya nyampaikan, bapak-bapak tetaplah jujur. Mau kepada orang yang selalu bersama kita. Sebab nanti malu sendiri kita kalau kemudian ketahuan tidak jujur, bohong, terutama oleh orang yang hampir 24 jam tahu karakter kita dan sebagainya. Saya membayangkan pada susah ya, mau bohong ke majikan apalagi 24 tahun berumah tangga. Atau memang ada orang-orang yang hebat bisa ngebohong terus gitu ya sama istrinya dan sebagainya. Ini perintah Allah dalam lewat lisan Nabi yang hadis ini kan menyebutkan alaikum bisidq, terus berikhtiar jujur, sehingga nanti dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jujur itu bukan cuma sekedar sikap, tapi dia adalah kesadaran tadi diikhtiarkan yang kemudian bersumber memang dari hati, bukan sekedar sikap yang dikenal banyak orang. Dia jujur kepada Allah dalam keyakinannya. Karena ketika kemudian kita analisa keyakinan kita, boleh jadi sebagian dari keyakinan kita itu tidak melekat kuat dan bahkan kita tidak jujur bahwa kita rapuh dalam keyakinan kita, masih mudah untuk diombang-ambingkan oleh keinginan-keinginan kita yang justru bisa merusak keyakinan. Jujur juga dalam keinginan, apa betul keinginan kita itu, orientasi hidup kita itu rahmat Allah Subhanahu wa taala atau justru dunia dan isinya. Karena ada orang-orang yang seolah-olah menjadi demikian luar biasa ketika menyampaikan narasi tentang bagaimana hidup harus dijalani, yang ketika kemudian diurangi, dianalisa, yang bersangkutan menyampaikan itu karena kalah dalam percaturan dunia, sehingga seolah-olah agama itu jadi sarana, kalau istilah sosiologi agama itu eskapisme, sarana pelarian dari ketidakmampuan. Ada orang yang bisa bisa demikian mengkritisi posisi seseorang misalkan dalam jabatan-jabatan publik, mengkritisi orang-orang yang memiliki atribut-atribut duniawi dengan kritikan yang demikian buruk misalkan. Buat apa mengumpulkan dunia? Ternyata ketika ditelusuri, dia mengkritik itu karena dia tidak berhasil mengumpulkan itu, sehingga mewakili kemarahan dan kegagalannya. Dan ini butuh kejujuran. Apakah sekali lagi beragama kita, keyakinan kita, interaksi kita dengan Allah, interaksi kita dalam beragama ini keinginan kita atau pelarian kita misalnya dalam ibadah kepada Allah. Kita juga harus jujur, betulkah ibadah kita ini sudah demikian optimal kita lakukan, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban-kewajiban saja. Karena banyak dari kita yang ibadahnya tidak pernah ditinggalkan dalam makna ibadah ritual, tapi tidak pernah mendapatkan kekuatan keyakinan, tidak pernah mendapatkan ketenangan, tidak pernah juga mendapatkan kenyamanan atau kenikmatan dalam beribadah. Bapak, saya ingin sampaikan bahwa penting bagi kita untuk sampai pada satu kondisi ibadah kita itu harus dinikmati. Karena kalau tidak dinikmati tidak akan menimbulkan adiksi, tidak akan menimbulkan kecanduan. Orang bisa meninggalkan, bisa berusaha aktivitas ibadahnya, aktivitas ibadah ritual terutama, kalau tidak sampai pada dinikmati. Harus sampai pada dinikmati beragama ini. Kalau tidak dinikmati, berusaha kita akan tinggalkan untuk hal yang lebih bisa dinikmati. Dalam 1 bulan terakhir ini Pak, di YouTube terutama, saya diberikan linknya, ada seorang perempuan yang hafal Quran. Saya nggak tahu hafal Qurannya 30 juz atau tidak, tapi memang ketika dites, diuji oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya, luar biasa kemampuan hafalan. Dia hafal Quran dan sejak kecil tumbuh dalam suasana yang sangat religius,
di mana orang tuanya sangat agamis, dididik dalam didikan yang sangat religius, sampai hafal Quran itu kan luar biasa, perjuangan luar biasa. Tapi yang ditampilkan kemudian adalah sebuah sikap yang menunjukkan bahwa nggak ada pengaruh apa-apa, karena dengan sengaja misalkan dia menampilkan penampilan yang jauh dari nilai-nilai Islami, apalagi sebagai penghafal Quran, dan juga menyampaikan sikap pernyataan yang justru sangat bertentangan dengan apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang menghafal Quran. Saya sering ditanya orang, karena dulu kita sama-sama tahu bahwa di masjid ini ada puluhan santri penghafal Quran yang kita jaga sama-sama perilakunya dan sebagainya. Saya sering ditanya orang, apakah penghafal Quran itu akan jauh lebih baik, pasti lebih baik dibanding orang-orang yang hafal Quran? Kalau jauh lebih baik saya menyebutkan ya, tapi kalau pasti lebih baik tidak. Karena ada penghafal Quran yang korupsi masuk penjara, bahkan levelnya sudah sampai level yang sangat luar biasa. Penghafal Quran, pendiri institut penghafal Quran dan lain sebagainya. Jadi ternyata memang bukan jaminan, apalagi kalau cuma berakhlak tercela dan lain sebagainya. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang Allah muliakan, tidaklah seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Dan perlu kemudian diyakinkan siapapun, jujur dari hati. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Allah akan mengharamkan dirinya disentuh api neraka. Jadi kejujuran yang berasal dari hati demikian penting. Ini akhlak, di antara akhlak mulia, min akhlakil karimah. Sidqan, jujur, min qalbi, dari hatinya. Terutama ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul beragama yang sedang kita jalani, hidup yang sedang kita jalani, orientasi kita itu ingin selamat di akhirat, atau jangan-jangan hanya sekedar hanya sekedar untuk menyampaikan saja pada halayak. Karena banyak orang yang beragama, dalam istilah Quran itu sangat-sangat menohong, liyastaru ayatillahi tsamanan qalilan. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil untuk posisi tertentu, untuk keuntungan tertentu dan lain sebagainya. Bahkan dalam ayat tentang akhlak itu, dalam ayat ke-83 surat Al-Baqarah yang saya kutip kemarin, itu kan menjelaskan orang-orang yang kemudian melakukan keburukan setelah dia tahu punya janji kepada Allah untuk menjaga komitmennya, yaitu melakukan kebaikan, tidak musyrik, tidak membunuh, tidak berzina dan lain sebagainya. Allah kemudian menyebutkan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menjual akhirat dengan dunia. Mereka ulaika alladzina istarabul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia yang mereka inginkan dengan menjual akhirat. Apa yang maksud menjual akhirat? Ya, artinya mengorbankan keyakinan yang demikian kokoh yang mesti dijaga karena ingin mendapatkan dunia dengan berbagai atribut kenikmatan yang dia inginkan. Apa sih contoh konkretnya? Ada orang yang tidak peduli lagi, pokoknya dia bisa kaya, pokoknya dia bisa jadi pejabat dengan cara apapun, tidak peduli. Mau nyogok, mau kemudian menghancurkan apapun, pokoknya kalau dia bisa jadi pejabat, pokoknya dia bisa jadi kaya, tidak peduli. Itu yang disebut dengan menjual akhirat dengan dunia. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Karena itu ayat ini, hadis ini menjadi perhatian kita.
bahwa penting untuk menumbuhkan kejujuran itu dari dalam hati. Betulkah kita berharap anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, bukan dalam ukuran kita, tapi dalam ukuran objektif agama, soleh, budak, dan sebagainya. Karena mayoritas orang tua mainkan anaknya kaya, mainkan anaknya kemudian hebat, sukses. Jarang. Penting mas soleh lah. Pokoknya mah soleh. Kan banyak yang kemudian penekanannya bukan pada solehnya dari aspek yang dijelaskan dalam agama, sehingga bermunculan kemudian obsesi-obsesi luar biasa pada anak-anak kita. Sejak saya ketemu anak-anak yang capek sekali hidupnya, SD kelas 1, setiap hari itu kesibukannya lebih daripada pejabat negara. Pulang sekolah dia les piano, nanti kemudian les kumon, nanti kemudian les bahasa Inggris. Udah umur 7-8 tahun ripuk luar biasa. Saya bersyukur Pak menikmati masa kecil yang luar biasa, ngejahit di balong dan sebagainya. Terasa luar biasa. Saya ketemu dengan anak-anak yang berat sekali bebannya, buku naloba dan sebagainya. Nanti pulang menjelang maghrib serpihan les ini di jalan, di mobil dengan ibunya dan ayahnya. Mungkin nggak apa-apa sih, tapi kalau dari pengakuan kita yang jujur, tidakkah kita sedang memaksa anak-anak kita untuk memenuhi keinginan kita yang sebetulnya belum tentu jadi kebaikan bagi anak-anak kita? Berbeda dengan misalkan anak-anak kita dalam tanda kutip dipaksa oleh kita untuk ngaji, dipaksa oleh kita untuk kemudian salah, dipaksa oleh kita kemudian untuk akrab dengan syariat. Mungkin orang maksa kok dipaksa tuh, dipaksa tidak les, dipaksa harus ini harus itu, karena tadi keinginan obsesif dunia dan sebagainya. Sementara yang kedua tadi contoh betapa khawatir orang tuanya siap terkenal ke Gusti Allah, khawatir tidak akrab dengan syariat dan sebagainya. Dan itu saya termasuk yang saya senang melihat anak-anak ke masjid, walaupun kadang-kadang mengganggu, gandengan, bising dan lain sebagainya. Tapi itu yang membuat mereka nanti merasakan betapa nyamannya gitu, beragama itu dan lain sebagainya. Ini bagian dari kewajiban kita untuk jujur sekali lagi, karena ini bagian dari akhlak mulia. Kemudian yang kedua, ada juga akhlak mulia yang justru makin hari semakin kehilangan kita orang-orang yang punya rasa ini, yaitu malu. Akhlak yang sangat agung, sifat yang sangat mulia, yang hendaknya setiap orang berakhlak dengan akhlak ini. Bila seseorang berakhlak dengan akhlak ini akan menghalanginya dari seluruh perbuatan buruk dan mengantarnya pada perbuatan baik. Karena sifat malu seluruhnya adalah kebaikan dan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Sebaliknya, bila sifat malu ini hilang dari seseorang, kebaikan akan meninggalkannya dan dia tidak lagi malu untuk melakukan keburukan apapun. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan para nabi, di antara perkataan kenabian yang bisa disampaikan oleh manusia adalah, jika engkau tidak malu, lakukan apapun yang kau inginkan. Sok yang mau melakukan apa? Bebas. Kan begitu prinsip banyak orang. Tong era udah gue dan sebagainya. Fasna masih lakukan apapun yang kalian inginkan. Ini hadis Sahih Bukhari. Kata Nabi, itu bagian dari kenabian, yaitu memiliki rasa malu. Malu kalau kemudian ketahuan ternyata kita tidak seperti yang sering kita tampilkan. Malu kalau kemudian melakukan perbuatan tercela.
Dan malunya seperti tadi, jujurnya muncul dari hati, ini malunya kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggi sekali kedudukannya, yaitu malu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, pencipta semua makhluk. Malu ketika melakukan apa yang diharapkan oleh Allah. Karena semestinya setiap waktu, setiap orang hendaknya merasa malu pada Allah. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, tidak melakukan perbuatan dosa dengan sengaja karena malu pada Allah, karena Allah Maha melihat, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Menekankan berulang-ulang Allah sifat itu, Allahu Sami'un Basirun. Saya senang dengan tafsir bahasa Sunda menjelaskan sifat ini. Allah teh maha uningan, Allah teh maha ningali. Tidak ada satupun yang kita lakukan luput dari penglihatan Allah. Tidak ada satupun yang kita lakukan luput dari pengetahuan Allah. Dalam ujung ayat 83 surat Al-Baqarah, ketika kemarin kita menjelaskan tentang di antara rujukan ayat Quran tentang akhlak mulia, ujung ayat itu berbunyi bahwa dan tidaklah Allah ghafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lengah terhadap apapun yang kalian lakukan, apapun. Kalau kemudian kita bisa melakukan evaluasi pada perilaku kita, barangkali ayat itu bisa menjadi stimulus kita sangat ketakutan, khawatir luar biasa. Bahwa apa yang Allah muliakan, di antara yang demikian menakutkan dengan sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut itu Allah memutarkan perjalanan hidup kita. Kalau perjalanan hidup yang buruk, itu konsekuensinya kemudian kita akan berakhir dengan siksaan dan azab. Dan itu diputarkan ketika sakaratul maut. Itu yang buat sakaratul maut demikian menakutkan. Karena kebayang pulang nanti akan mengalami keburukan seperti itu. Itu kan yang sangat menyiksa bagi orang-orang yang akan meninggal dunia. Ketika diputarkan profilnya yang tidak bisa dia edit, tidak bisa dia tutupi dan sebagainya. Karena malu seseorang menjaga anggota badannya, menjaga panca inderanya, menjaga perutnya dari memasukkan ke dalam perutnya hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan, walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya an tahfadar ra'sa wa mawa'a wa tahfadul badna wa mahawa wa tatadakkarul mauta wal bila wa min aradal akhirata tarka zinatad dunya. Malu yang dimaksud adalah malu karena Allah, yaitu engkau menjaga kepala dan isi kepalanya dari berpikir yang kotor, dari merencanakan yang busuk, menjaga perut dan apa yang ada dalam isi perutnya, memastikan bahwa tidak masuk sesuatu apapun ke dalam perut kita yang tidak bisa kita pastikan kehalalannya. Dan kemudian mengingat kematian, wa tatadzakkarul mauta, mengingat kematian, wal bala wal bila, dan berbagai konsekuensinya. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan siapapun yang mengharapkan akhirat, maka ia harus berani meninggalkan zinatad dunya, atribut-atribut duniawi yang bisa mengganggu. Kepala kita memiliki isi yang isinya membuat kemudian perbedaan mendasar antara kita dengan yang lain. Perut kita juga memiliki isi yang isinya nanti akan menentukan apakah akhlak kita baik atau tidak. Secara medis katanya Bapak-bapak yang Allah muliakan,
sudah disepakati oleh para dokter, orang-orang yang berada dalam bidang medis. Yang kita makan itu mempengaruhi perilaku kita. Dalam ungkapan psikologis itu disebut you are what you eat. Kamu itu adalah apa yang kamu makan. Saya ketemu penjelasan yang mudah tentang apa yang kamu makan itu mempengaruhi apa yang kamu lakukan. Orang-orang yang mengkonsumsi lebih banyak protein hewani jauh berbeda perilakunya dengan orang-orang yang lebih banyak mengkonsumsi protein nabati. Lebih, kalau ini barangkali apa? Lebih banyak bergerak, kemudian lebih liar, dari aspek libidonya lebih tinggi dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi misalkan orang-orang di Arab sana yang sangat sering mengkonsumsi protein hewani dengan orang-orang Indonesia yang apalagi orang Sunda yang di sana sini banyak kebun, banyak pohon-pohonan yang kemudian biasa dikonsumsi dan sebagainya. Dulu kan ada ungkapan orang Sunda mah gampang antap di kebun hirup, karena dia bisa makan apapun yang ada di kebun dan sebagainya. Orang-orang Arab itu takjub Pak. Saya kemarin kebetulan kedatangan tamu dari Yordania ke pesantren, tidur di sana sebagainya. Ketika makan disuguhkan ya makanan biasa seperti bagi kita, kemudian ada lalat. Sampai ngeliat saya makan lalat dengan anak-anak santri, ngelihat karena dia mungkin bingung nih, mungkin di dahan kayak tespong, serawu. Kalau ketimun masih oke. Ini kan daun-daunan sampai bolak-balik ngelihat. Makan ini. Kumaha tuh orang Sunda mah selain awet, irit kan sehat bagi kita dan sebagainya. Itu ternyata dampaknya luar biasa pada perilaku. Coba saja merubah orientasi makan kita dari yang hewani ke nabati. Nanti perilaku kita juga akan berubah. Jadi cenderung lebih tenang, jadi cenderung kemudian lebih diam dan sebagainya. Apalagi kalau menggunakan hadis ini cenderung lebih pemalu, jika cukup riut dan sebagainya, yang biasa makan sayuran dan sebagainya. Heran. Karena kalau orang kemudian tidak punya rasa malu pada Allah, apalagi kepada Allah yang tidak nampak, tidak bisa dilihat dengan mata zahir kita yang kotor dan sebagainya. Kalau tidak punya itu, dia bisa melakukan apapun yang tercela ketika dia merasa tidak ada siapapun. Ketika dia merasa tidak ada siapapun. Kalau cerita ini terlalu banyak perilaku yang menakutkan bagi kita. Sangat menakutkan. Karena itu kembangkan dua hal tadi. Kembangkan kejujuran dan kembangkan rasa malu. Saya akhiri ini dengan slide terakhir dalam ngaji kita. Ini sudah terakhir. Karena banyak sekali sifat akhlak mulia yang bisa kita kembangkan, tapi dua ini saya pikir menjadi penutup ngaji kita. Apa yang Allah muliakan, jaga supaya paling tidak di rumah tempat kita menyemai idealisme, kita akan berharap anak-anak kita jauh lebih baik dari kita. Pastikan tong diajarkan ngabohong ka budak. Karena ternyata pertama kali kan dalam ungkapan bahasa Arab itu ada ungkapan begini, madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama, tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Saya menemukan banyak sekali anak-anak yang pertama kali diajarkan bohong di imah indungna. Mungkin untuk menunjukkan karena ayahnya keluar mencari nafkah. Begitu kemudian nanti sudah beres itu, ini ibunya bilang, "Neng, mama rek sare heula. Kemun ayas itu sebutkeun mama eueuh." Itu diajarkan bohong pertama kali dan sebagainya. Atau ibunya kemudian tiduran, nanti pesan sama anaknya, kalau ada itu bilang ya ibu sudah keluar kota dan lain sebagainya. Sederhana, sepele seolah-olah, tapi besar dampak. Anak-anak kita mendapatkan ajaran kebohongan pertama kali bukan dari orang lain, dari kita.
akan nyampaikan di sini, bapak-bapak minimal anak kita, kalau sudah kadung lewat, cucu kita, adik kita, ajarkan kebaikan sesuai dengan yang kita miliki kemampuan mengajarkannya. Apa misalkan ajarkan Fatihah, jangan dititipkan semua ke masjid, misalkan ke sini, biar diajarkan Fatihah, diajarkan sholat, diajarkan wudhu. Gak bagus. Masa tidak punya saham sedikit pun dalam kebaikan pada anak-anak kita? Minimal tuh diajarkan Bismillah. Bismillah itu oleh kita, diajarkan Fatihah. Fatihah kan dipakai setiap sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap anak itu membaca itu sampai kapanpun dia mengalir dengan deras pahalanya pada orang yang mengajarkannya pertama kali. Demikian juga setiap anak itu jujur ketika bersikap, mengalir deras pahala yang mengajarkan kejujuran pertama kali. Tiap budak kita bohong sampai seumur apapun nanti dia tetap gede wadul. Mana ada jadi sana, pasti ibu baheula. Luar biasa inung lagi ini terus ngalompre budakna ngabohong keneh mah. Dan diajarkan pertama kali kebohongan oleh orang tuanya. Naudzubillah. Inilah yang insya Allah akan memperbaiki krisis akhlak sekarang. Dan perlu kemudian digembar-gemborkan dengan banyak hal-hal besar dan lain sebagainya. Ajarkan kejujuran, ajarkan rasa malu kepada anak-anak kita lewat contoh dari kita. Bapak yang Allah muliakan, ini materi yang saya sampaikan. Saya sampaikan dua pengumuman. Yang pertama, ditunggu untuk sarapan, sudah disediakan. Doakan orang-orang baik yang menyediakan sarapan, sing berkah rezeki. Sebagai yang kedua, di Haturanan diundang nanti kurang lebih jam berapa ya? Jam 10 untuk kemudian acara tasakur yayasan, karena Yayasan Al-Kausar sudah membentuk kepengurusan baru, sehingga diharapkan nanti bisa melakukan aktivitas baru yang lebih baik dengan dukungan bapak-bapak terutama jamaah sekalian dan sebagainya. Nah, launchingnya gitulah kurang lebih nanti jam 10. Bagi yang punya waktu, punya kesempatan, diperkenankan hadir. Yang kedua, bapak-bapak yang Allah muliakan, Yayasan Al-Kausar dari kemarin sudah mencanangkan insya Allah akan kembali menghidupkan. Di belakang sana tuh ada ATM beras. Kita dulu punya kurang lebih 20 masyarakat keluarga binaan yang setiap minggu datang ke sini ngaji. Setelah ngaji kemudian dia ngambil beras jatahnya. Kalau bapak-bapak berkenan membantu, kalau di rumah sudah lebih dari cukup lah untuk makan, ya mungkin 1 gelas lah, atau mungkin 1 kilo lah, atau 1 liter lah, bawa ke sini, serahkan ke Kang Rana, ke Ustadz Rosadi, nanti dititipkan, akan kita masukkan di ATM beras itu. Insya Allah mudah-mudahan Januari, saya nggak akan nyebut tahun depan, sudah jauh tahun depan, Januari insya Allah kita akan kembali menghidupkan program untuk memberikan beras kepada binaan kita, sekaligus juga ngaji lagi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.